Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Jami'ah, kitab Risalatul Mu'awana yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang kekuatan iman. Iman itu bisa kuat, bisa melemah, dan langkah-langkah untuk menguatkan iman sudah kita bahas. Ada 3 langkah. Di antaranya kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita dengarkan bukan hanya dengan telinga, akan tetapi izra itu mendengarkan dengan telinga, kemudian diresapi dengan hati. Maka itu yang bisa menyebabkan bertambah kuatnya iman seseorang. Yang kedua, langkah yang kedua untuk menambah kekuatan iman, yaitu ayyanzura bi'ainil i'tibar. Kita memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan i'tibar, mencermati, bukan dengan pandangan hampa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah berfirman, akan aku tampakkan kepada mereka, yaitu makhluk manusia, ayatina, tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Di mana Allah tampakkan? Fil afaq, di ufuk. Ngelihat langit, ngelihat awan, bintang, bulan, itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusihim, bahkan Allah akan menampakkan tanda kebesarannya di dalam jiwa-jiwa manusia. Manusia dulu tidak ada menjadi ada, dari sperma kok bisa menjadi manusia. Mata yang kecil bisa membedakan dengan macam-macam bentuk, macam-macam warna bisa kita bedakan dengan mata. Kemudian bagaimana itu jantung diletakkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana itu macam-macam. Walhasil di dalam diri manusia itu terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika kita memandangnya dengan pandangan mencermati, bukan pandangan hampa. Yang ketiga yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala semaksimal mungkin. 3 langkah inilah yang bisa menyebabkan kuatnya iman seseorang. Lalu apa manfaatnya? Hasilnya apa ketika orang itu tambah kuat imannya kepada Allah? Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa min thamaratil yakin al-sukunu ila wa'adillah wa thiqati bidamanillah wal iqbalu bikunhil himma ala Allah wa tarku ma min sya'nihi an yashghala anillahi ta'ala warruju' fi kulli halin ilallah wastifraghu taqa fi ibtigha'i mardatillah. Di antara hasil atau manfaat kuatnya iman seseorang sampai derajat yakin,
yaitu as-sukun ila wa'dillah. Dia merasa tenang dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, merasa tentram dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjanjikan bagi orang yang beriman surga, dia tenang. Ketika Allah menjanjikan bagi orang yang taat akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala, dia tenang. As-sukun ila wa'dillah. Percaya. Tenang dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sedikit pun meragukan kepada Allah. La iya, Bib. Saya ini ibadah, saya sholat, saya maulidan, saya puasa, saya taat kepada Allah, tapi kok dapat ujian terus ya? Ini tidak sukun nih. Ini orang tidak tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah janji orang taat akan mulia, orang taat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Pak, orang yang mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia ahli ibadah, itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Nih, kalau seandainya di dalam satu ruangan kelas ada beberapa murid, tapi perlakuan guru kepada santri-santrinya, murid-muridnya berbeda. Yang satu dimanja, dikasih uang, ayo nak, wahai santriku nih, tak kasih uang jenengan, ayo keluar, jajano. Anda keluar. Yang satunya diajari, dikasih ujian, dikasih pertanyaan. Kira-kira guru ini cinta kepada yang pertama atau yang kedua? Yang ngasih uang, dikasih uang, atau yang dikasih pertanyaan? Tentunya guru yang cinta kepada santrinya, yaitu guru yang mendidik santrinya, bukan memanjakan dengan harta. Dikasih ujian, dikasih pertanyaan, ini cinta. Agar sukses. Kalau ada santri dimanja sama gurunya, dikasih uang, disuruh keluar, ini koreksi diri nih. Ini bukan berarti dia dimanja, bukan berarti dia dicintai oleh gurunya. Wes gregetan guru nih, mangkel sudah. Begitu juga di antara hamba-hamba manusia. Di situ Allah tampakkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dengan cara apa? Diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah ketika cinta kepada satu hamba, Allah akan menguji dia untuk menampakkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah diuji ini, ahli ibadah kena ujian ini. Ini bukan berarti Allah benci, ini Allah cinta. Justru kalau ada seorang hamba ahli maksiat, kok uripe enak, ahli maksiat kok dimanja hartanya, kok melimpah, kok uripe enak. Istidraj ini. Ini ujian daripada Allah Ta'ala, cuma berupa harta yang melimpah. Tidak ngerti kalau Allah benci kepada dia. Allah ingin menjauhkan dia daripada Allah. Nih, tak kasih uang biar tambah lupa jenengan. Nih, tak kasih ini. Akhirnya dia mengatakan, kilo aku, walaupun bandar togel, walaupun ahli maksiat, enak uripku. Anda tidak tahu. Itu adalah tipu daya Allah bagi Anda. Biar Anda tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru hamba yang ahli taat kok mendapatkan ujian, ini satu sinyal daripada Tuhan bahwasanya Allah cinta kepada dia. Karena itu yang sabar. As-sukun ila wa'dillah. Nih, manfaatnya yakin seperti itu, Pak. Tenang dengan janjinya Allah. Ojo khawatir sudah. Anda jangan khawatir dengan Allah Ta'ala. Ketika Anda sudah taat kepada Allah, yakin. Anda sebentar lagi ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih meragukan Allah Ta'ala, berarti iman kulon jenengan ini down, Pak. Turun sudah. Kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat daripada yakin. Kuat imannya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, manfaatnya apa? As-thiqatu bidomanillah. Manfaat kekuatan yakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu percaya dengan jaminan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada hewan yang melata di atas dunia ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ketika kita sudah faham bahwasanya rezeki daripada Allah,
rezeki sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, rezeki sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sudah mantap imannya kepada Allah, tidak bingung Pak. Ketika Anda hidup di atas dunia, tidak bingung mencari rezeki, Anda bingungnya mencari ridhonya Allah. Kenapa? Anda sudah yakin, kalau saya hidup, pasti ada rezeki daripada Allah. Kalau saya sudah tidak ada rezeki di atas dunia, saya pasti meninggal. Athiqatu bidomanillah. Dia percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang iman banyak, tapi yakin ini jarang. Kalau saya tanya kepada Anda yakin nggak rezeki ditanggung sama Allah? Saya yakin. Anda akan serentak menjawab, yakin Habib. Rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika diaplikasikan kepada kehidupan, berbeda, kacau. Tidak yakin. Sampai-sampai dia ngejar-ngejar harta, meninggalkan sholat. Dia ngejar-ngejar harta, kemudian ngurangi timbangan. Ngejar-ngejar harta, biar kaya, nipu orang. Tidak yakin. Iman iya. Cuma yakin kepada Allah tidak ada. Kalau Anda sudah yakin, mantap kepada Allah, maka hasil daripada keyakinan Anda terhadap Allah, yaitu as-thiqatu bidomanillah. Anda percaya 100% dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita Pak, jangankan kita, orang kafir pun dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala, apalagi orang beriman. Jangankan manusia yang punya akal, hewan yang tidak mempunyai akal pun rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, umat Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah, mustahil Allah akan mentelantarkan kita tanpa memberi rezeki. Athiqatu bidomanillah. Percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah manfaat buah hasil daripada yakin kepada Allah. Nikmat nggih kalau sudah yakin kepada Allah, mantep, enteng Pak. Jadi kula jenengan niki uripe ruwet cuma satu tok. Kurang yakin kalau Gusti Allah. Kurang satu aja, ndak yakin. Masih meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bingung dewe jenengan, ngeluh ndase. Kemudian yang selanjutnya, ketika sudah yakin, mantap kepada Allah, hasilnya apa? Manfaatnya apa? Al-iqbalu bikunhil himma 'alallah. Dia akan menghadap kepada Allah Ta'ala dengan semangat yang tinggi. Ini manfaat hasil daripada yakin. Ketika Anda buka toko, ketika Anda di pasar, mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, langsung tutup Pak. Langsung ditutup, ya Allah, adzan zuhur, al-iqbal bikunhil himma. Langsung dia menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghadap kepada Allah Ta'ala dengan semangat yang tinggi. Ini hasil iman nih. Ini hasil manfaat daripada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu akan semangat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun dah keadaannya, tetap ibadah kepada Allah. Jadi orang kalau sudah yakin Pak, orang itu kalau sudah imannya kuat, menjadi yakin, dia semangat ibadah kepada Allah Ta'ala. Dia pegang tasbih bukan nunggu sakit, enggak. Waktu sehat pun dia megang tasbih. Waktu sehat pun dia ibadah. Kalau dia sakit, tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, tetap iqbal ilallah. Dia iqbal alallah. Dia selalu menghadap kepada Allah Ta'ala dengan semangat. Ahli ibadah kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya. Ini hasil daripada iman. Lek suki lali Gusti Allah, lek wis melarat baru nyekel tasbih, akeh tunggale Pak. Nak ngenteni jenengan nggih. Semua orang seperti itu. Tapi orang yang sudah yakin kepada Allah ada bedanya.
Dia ketika kena musibah tetap iqbal Allah. Dia tetap kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, tidak lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Pak, ini hasil-hasilnya ya. Koyoke durung ono kabeh dik kula jenengan niki nggih. Insyaallah sebentar lagi kita dikasih oleh Allah taala buah hasil daripada iman nggih. Wa tarku ma min sya'nihi an yashghala 'anillahi ta'ala. Manfaat selanjutnya, dia akan meninggalkan perkara yang bisa menyibukkan dia daripada Allah. Dia akan meninggalkan sesuatu yang bisa mencuri hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah enak dengan Allah, kalau orang sudah merasakan kenikmatan berduaan ibadah kepada Allah, maka orang ini tidak mau diganggu. Dia akan meninggalkan perkara yang bisa mengganggu daripada kemesrahan hamba dengan Tuhannya. Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau itu mempunyai kebun kurma. Kebun kurma yang paling unggul di kota Madinah. Kalau sudah panen tuh Pak, panennya itu kurma istimewa. Suatu saat ya, ketika dia sholat sunnah di tengah-tengah kebunnya, waktu ngontrol daripada kebun-kebunnya ya, sholat sunnah. Ini mau panen, keluar pentilnya sudah Pak. Sholat sunnah, ketika sholat sunnah, tengah-tengah sholat sunnah ada burung yang matok daripada pentile kurma. Ini kan yang bisa mengerusak daripada panen. Dipatoki Pak sama burung ini. Akhirnya Abu Darda ini ngelihat, waduh kurang ajar. Burung ini kok nekat sih. Saya belum panen kok dipanen duluan. Akhirnya ketika dia kerentak seperti itu, istighfar dalam sholatnya. Bukan diucapkan ya, dalam hatinya, astagfirullah, aku ini dalam sholat kok seeling dunyo. Ketika selesai daripada sholat, langsung dia itu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Laporan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku wakafkan itu hartaku, kebunku, wahai Rasul, aku berikan kepada Baitul Mal. Maka Nabi Muhammad penasaran, wahai Abu Darda, kenapa jenengan? Kenapa? Kok tiba-tiba kebun kurma yang engkau miliki yang bagus panennya, buahnya, kenapa kamu wakafkan? Kenapa? Wahai Rasul, saya tadi sholat, tengah-tengah sholat ada burung yang mengganggu kekhusyuanku, yang mengganggu, yang mencuri hatiku daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau wahai Rasul punya harta tapi mengganggu aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih baik tidak punya harta tapi aku bermesraan kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Darda, dah, biarkan aja. Itu kebun kelola dan hasilnya Anda bagi-bagi kepada sanak familimu. Anda bantu keluargamu daripada hasil kebunmu. Tidak mau diganggu oleh apapun ketika berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, baru mendapatkan kenikmatan iman, baru ini yakin kepada Allah. Lah kula jenengan, Masya Allah, peda motor tahun 70, baru markir, takbir, subhanallah, kepikiran sudah, iki kunciku ceket apa ndak ya? Iki hilang apa ndak ya? Sepeda motor buntut tahun 70, Anda kepikiran kok dalam sholat? Terus sampai kapan Anda akan merasakan kenikmatan iman? Ini iman tidak bertambah nih Pak. Anda mungkin bisa berkurang. Kenapa? Anda telah dicuri hati Anda ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Dicuri daripada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Yang mungkin remeh di dalam urusan dunia. Sepeda motor biasa. Cuma bisa mencuri hati Anda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedikit ceritakan. Orang yang sudah merasakan kenikmatan iman, yang tidak mau diganggu hatinya oleh harta. Ada salah satu guru ulama besar,
dengan salah satu muridnya. Sholat berjamaah, Pak. Ini guru mempunyai kendaraan istimewa, mempunyai kuda yang istimewa. Kalau zaman dulu kuda itu sudah kendaraan istimewa. Kalau zaman sekarang ini Ferrari lah, nggih. Regane 6 miliar nih, Pak. Mobil 6 miliar ya, Pak. Gawe itu ke oma untuk 10 jenengan. Nggih. Ini ustadz, ini kiai sholat. Sholat. Ketika sholat dengan santrinya, moro-moro tiba-tiba diudali, Pak. Tali kudanya guru ini dibuka. Ada pencuri. Santrinya ndelok, loh kurang ajar. Kendaraan guru mau diambil, maringnya ini kon tak uber kan. Kata sang santri, bentar lagi selesai Fatihah, paling ndak maca kulhu tak uber jenengan. Salat, Pak. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kepikiran. Muridnya sudah kepikiran. Maca Yasin. Tutuk Probolinggo malingnya iki. Rakaat kedua tambah panjang sholatnya, Pak. Selesai sholat baru ditegur gurunya, wahai guru, kendaraan jenengan ada yang nyuri, hilang sekarang. Kemudian guru ini mengatakan, aku ngerti kok, aku paham. Loh, jenengan paham kalau ada yang nyuri? Paham. Kenapa jenengan perlama? Kenapa Anda perpanjang ini sholat? Ben wis ndang hilang temenan. Kalau saya membaca kulhu, iso tak uber. Tapi ketika aku memperpanjang sholat, aku yakin aku tidak bisa mengejar daripada maling tersebut. Dan aku ridho. Aku tidak mempunyai harta yang bisa mengganggu hatiku ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Nggih. Jadi tidak mau, Pak. Diganggu dengan harta, diganggu dengan dunia, tidak mau. Mereka sudah merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga seorang perempuan, seorang perempuan waliyah, Rabi'atul Adawiyah. Niki Bu, tiang estri niki, perempuan tadi wali Bu. Syaratnya kayak ngenten Bu, ndak tahu gosip, nggih. Nggak tahu gosip, nggak tahu ndelok sinetron nih Bu. Ahli ibadah ini. Perempuan ini ahli ibadah Rabi'atul Adawiyah. Sampai diriwayatkan, diceritakan Rabi'atul Adawiyah itu nggali kuburan, Pak. Di dalam kuburannya dia, ini calon rumah abadinya. Nggali kuburan sendiri, setiap hari masuk kuburannya ngaji. Jenengan tahu, di dalam kuburan yang ia buat sendiri, itu khatam 6.000 kali, Pak. 6.000 kali khatam. Ahli ibadah. Beliau mengatakan apa? Mundu arba'ina sanatan ma ghammani qad illa tulul fajar. Semenjak 40 tahun aku tidak merasakan sumpek di atas dunia ini kecuali cuma satu tok. Satu aja yang membuat aku sedih, gelisah, sumpek hidup di atas dunia. Apa? Terbitnya fajar. Kenapa? Karena ketika terbit fajar otomatis kumpul maneng kali menungso, kumpul lagi dengan manusia, iki sing garane sumpek aku. Kumpul dengan manusia, caci maki, fitnah, ghibah, ngrasani, sumpek aku. Ini yang membuat aku sumpek hidup di atas dunia. Terbit fajar. Kenapa? Rabi'atul Adawiyah mulai malam sudah bermesraan dengan Tuhannya, berduaan dengan Tuhannya, menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terbit fajar sumpek, ketemu maneng kali menungso, ketemu lagi dengan manusia, akhirnya aku diganggu ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, podo. Sama seperti saya sama jenengan, sama. Kalau terbit fajar sumpek podo, Pak. Kalau Rabi'atul Adawiyah sumpek ketemu menungso, lek kula jenengan terbit fajar sumpek sembayang subuh. Nggih, sama podo-podo sumpek ki. Cuma penyebabnya beda. Wajhu syabahnya beda. Nggih, alasan sumpeknya beda. Nah. Kemudian orang yang sudah yakin kepada Allah, hasilnya apa? Buah hasilnya ar-ruju' fi kulli halin ilallah. Dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaannya. Selalu kembali kepada Allah, spontan, Pak, spontan. Jadi
waktunya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpeleset dalam kemaksiatan langsung istighfar. Nih kula jenengan iki kan menungso. Manusia diciptakan oleh Allah taala ada nafsu. Mau ndak mau, sengaja atau tidak, kita ini tergelincir dalam kemaksiatan. Nah, kalau orang yang sudah yakin, mantap kepada Allah, fi kulli halin, dalam setiap keadaannya dia selalu kembali kepada Allah. Mau kaya kepada Allah, mau miskin tetap sama Allah, sehat sama Allah, sakit sama Allah. Ketika tergelincir dalam kemaksiatan, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditunda-tunda. Maksiat wis gampang wis. Engko ae ngenteni ditangkap polisi, tobat teko narkoba. Enggak. Kalau orang yang sudah merasakan kenikmatan iman, ketika merasa terpleset dalam kemaksiatan, langsung ingat sama Allah. Astagfirullah. Ini Pak, hasil daripada iman, hasil daripada yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastifrahu taqa fi ibtigha'i mardatillah. Di antaranya juga, di antara buah hasil daripada keyakinan iman yang mantap kepada Allah, yaitu memaksimalkan kemampuannya, mengerahkan daya upayanya untuk mencari ridhonya Allah. Ini orang yang nikmat kepada Allah Ta'ala, nikmat ibadah kepada Allah. Ketika selesai sholat, tetap kepingin ngaji. Ketika ngaji, tidak puas-puas, tetap mau zikiran. Kenapa? Dia mengerahkan upayanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa carane? Aku antuk ridho Gusti Allah. Itu misinya. Misi dia hidup di atas dunia bukan bagaimana caranya saya kaya, tidak. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang laki-laki cinta sama seorang perempuan, kalau zaman sekarang mungkin dikatakan pacaran gitu nggih. Kalau laki-laki ini ngejar cintanya perempuan gimana, Pak? Waduh, semua cara dilakukan nggih. Sing kirim surat, surat kaleng, WhatsApp, kirim surat teko tonggoe, kirim salam teko koncone, kan gitu. Dia upayakan ya apa carane antuk cintane perempuan ini. Dia akan kerahkan segala upayanya, dia akan kerahkan segala kemampuannya, cara yang maksimal untuk mendapatkan cinta seseorang wanita. Kan begitu? Upaya sudah, nanti ketika apa itu Valentine atau apa itu, beli ini beli itu, ngasih hadiah ngasih itu, untuk apa? Untuk mendapatkan cinta. Ini baru benar-benar cinta, kan begitu? Nah, seorang hamba ketika dia itu sudah mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari ridhonya Allah. Dia kerahkan bangun malam, dia korbankan tidurnya, dia korbankan pekerjaannya. Aku kepindah untuk ridho Gusti Allah. Dia selalu sholat berjamaah, nggak puas ngaji Al-Quran, nggak puas zikiran, terus seperti itu. Kenapa? Karena yang dicari di atas dunia adalah ridhonya Allah. Mau tidak mau, sudah semua waktunya dia luapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ibtigha'i mardatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi visi daripada orang yang sudah merasakan kenikmatan iman, buah hasil daripada yakin, akan mengerahkan kemampuannya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Memang ridhonya Allah nih Pak, ini adalah tujuan utama nggih. Waridwanullahi minallahi akbar. Ridho dari Allah itu adalah yang sangat besar, Pak. Jenengan kaya, tapi Anda tidak mendapatkan ridhonya Allah, percuma. Endingnya neraka. Anda ditakdir oleh Allah Ta'ala menjadi pejabat, penguasa. Jangankan penguasa negara, penguasa dunia. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, hampa Pak. Hampa, tidak nikmat Anda. Tapi ketika Anda di atas dunia mendapatkan ridhonya Allah, nah ini kenikmatan Pak. Ketika Anda meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Wahai jiwa yang tenang, wahai yang punya nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, ayo balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah, kamu dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fadkhuli fi ibadi, ayo kumpul dengan hamba-hamba pilihanku. Wadkhuli jannati, monggo sekarang Anda masuk surgaku, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Berkat apa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misinya jenengan seperti ini, Pak, saya hidup bukan mencari kekayaan. Kenapa? Kekayaan, miskin, melarat sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi ridho Allah Ta'ala ini adalah harus dicari. Ketika Anda hidup di atas dunia, misi Anda mencari ridhonya Allah, enak Pak, nikmat Anda. Gerak-gerik Anda akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda kerja, ingat Allah. Bukan berarti iktikaf di masjid tanpa pekerja ya, bukan. Anda kalau sudah misinya mencari ridhonya Allah, apapun profesi Anda gunakan untuk ibadah. Itu pasti itu. Anda jadi pejabat, tidak dolim Anda. Anda akan pro kepada rakyat, Anda akan bahagiakan rakyat Anda akan mudahkan urusan rakyat. Kenapa? Anda mencari ridhonya Allah. Kalau Anda tidak cari ridhonya Allah, waduh bahaya Pak, bahaya. Dijadikan menteri pengkhianat, dijadikan pejabat dolim, bekerja di pasar ngurangi timbangan, jadi jaksa tidak adil. Kenapa? Misinya Anda kekayaan, bukan cari ridhonya Allah. Akhirnya tumpang tindih, akhirnya kedoliman di mana-mana. Kenapa? Salah ngatur kehidupan. Kalau jenengan ngatur ya, seumpama nggih, ini kalau jenengan mudah-mudahan kita tidak salah mengarahkan tujuan hidup. Kita mencari ridhonya Allah Ta'ala. Anda yang jadi guru, niati ya Allah, aku jadi guru ya Allah, saya niati ya Allah, mudah-mudahan anak didikku kalau nanti menjadi orang sukses, menjadi orang yang sukses yang adil, orang sukses yang manfaat ilmunya, orang sukses tapi berbakti kepada orang tua, orang sukses tapi mensejahterakan daripada orang-orang miskin. Niati seperti itu. Kalau Anda cuma melakukan rutinitas, tidak untuk apa-apa Pak. Tidak untuk apa-apa jenengan, tidak dapat apa-apa. Anda seumpama jadi apapun dah, profesi apapun dah, Anda digaji 10 juta, 20 juta. Ketika Anda bekerja, Anda terobsesi dengan uang. Jadi pikiran Anda uang-uang aja. Ketika bulan depan Anda dapat gajian, seminggu entek Pak. Setelah itu dapat apa Anda? Dan untuk apa-apa, capek. Anda dapat capek, susah. Terus bagaimana? Cari ridhonya Allah. Gajinya apa? Ini bonus daripada Allah. Nikmat. Anda akan selalu mendapatkan pahala. Insya Allah Anda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berharap mudah-mudahan sisa umur kita ini bisa kita maksimalkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, Nabi Muhammad cinta kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita semua dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Dan kita berharap juga Pak, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, berbakti kepada orang tua, mempunyai ilmu yang manfaat, bermanfaat kepada dunia, negara, dan agama. Mudah-mudahan, ini yang terakhir Pak, mudah-mudahan kita semua kalau di akhir umur husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.